Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kemanu Salam dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat program Python sederhana yang saya buat sendiri, yaitu program simulasi pemesanan tiket. Nantinya program ini bisa digunakan untuk melihat film, memesan tiket, dan melakukan pembayaran. Nah, jadi di sini sudah ada sebuah soal ya. Sebuah soal program untuk membuat suatu pembelian tiket gitu, di suatu transaksi pembelian tiket bioskop. Di sini kita bisa lihat ada daftar film, ada no kursi, dan di sini juga sudah disediakan antarmukanya nanti. Jadi tampilan nantinya itu harus gini gitu. Jadi mungkin pertama-tama kita akan membuat menu utama dulu ya. Terus setelah itu mungkin kita mau buat function atau program-program ininya. Kita buat dulu menu utama. Oke, kita langsung masuk aja ya ke dalam VS Code-nya. Jadi pada pembuatan program kali ini saya akan menggunakan VS Code. Kenapa? Karena lebih mudah aja, lebih gampang nantinya. Oke guys, jadi ini adalah tampilan utamanya ya, sudah saya buat. Jadi ini itu belum bisa kita pergunakan ya sebagaimana mestinya. Jadi semisal kita run, di sini cuman menampilkan tampilan aja. Semisal kita interaksi ini, misalkan kita tulis angka 2 ya di sini, pilih daftar film. Kita enter, program ini akan mengulang terus-menerus karena di sini saya menggunakan while, dan program ini belum ada subprogram menu daftar film, bahkan belum ada program utamanya sama sekali. Jadi pertama-tama kita akan buat dulu ya subprogramnya, biar nanti program utamanya kita nyusul satu persatu. Tapi mungkin sebelum kita buat subprogramnya, kita buat dulu listnya atau data nanti kita menyimpan daftar film dan daftar kursi. Kita buat tulisnya sebelum kita buat subprogram atau function. Jadi saya sudah membuat list ya, beberapa list, yaitu ada list
list movie sama list kursi tersedia. Nantinya list yang movie ini mau kita masukin ke dalam program daftar film dan yang lainnya gitu. Jadi pas kita buat subprogram atau function nanti kita di atas, kita sudah mempunyai list atau istilah datanya gitu, sudah ada, sama juga kursi. Ini untuk kursi ya, kalau kita lihat di soal ini masih banyak ya kursi, jadi A1 sampai A16 terus sampai J1 sampai J16. Cuman kita sementara segini dulu aja, yang penting program nanti berjalan dengan lancar, nanti kita tambahin. Oke, di sini sudah sama ya, sama pada soal daftar filmnya. Sekarang mungkin kita langsung saja buat functionnya atau subprogram dari program utama. Nanti untuk program utamanya nyusul gitu. Tiap-tiap sub kita masukin ke dalam program utama. Oke, saya akan membuat dulu ya subprogramnya. Oke guys, jadi di sini saya sudah membuat satu subprogram ya dari menu ini, yaitu daftar film, dan nanti saya akan membuat subprogram yang lain, semisal pesan tiket, keranjang, pembayaran. Oke, sudah kita buat subprogram sini, kita buat program utama di bawah sini. Nantinya program utama ini bakal ngambil subprogram dari ini, simpelnya. Oke, mungkin saya akan buat program utama ya. Ini saya menggunakan program percabangan. Kita if pilih menu sama dengan satu. Nah, di sini untuk pilih menu satu ya, saya continue saja biar nantinya looping ke menu utama. Soalnya di menu utama sini klik satu, pilih menu utama, kita continue. Terus di sini kita alif ya, karena percabangan pemisalan, tapi dua. Nah, untuk dua ini dikarenakan di sini menu utama daftar film, jadi kita ambil subprogram atau function yang di atas ini. Jadi kita enter daftar film gini, kita pakai. Nah, kalau sudah gini, menu program 1 dan 2 sudah bisa dijalankan. Jika kita run, coba dulu apakah berhasil. Kita coba daftar film ya, pilih menu daftar film 2. Nah, di sini sudah ada ya, sudah tampil karena sudah saya masukkan ke dalam daftar utama si function ini. Mungkin selanjutnya saya akan membuat yang lainnya ya,
function yang lainnya, subprogram yang lainnya. A few moments later. Oke guys, jadi sekarang saya akan menjelaskan satu persatu ya dari subprogram ini. Yang pertama ada daftar film ya. Di sini ada dev daftar film sesuai dengan program yang bawah. Daftar film. Dev di sini, dev daftar film di sini ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama dev film. Terus di bawah sini di dalam dev ini ada beberapa kode-kodenya dan ada beberapa variabel kodenya. Yang pertama di sini ada print dalam kurung tanda kutip daftar film. Ini cuma menampilkan tulisan daftar film saja. Mungkin kita run aja biar lebih paham atau biar lebih jelas gitu. Sini kita pilih daftar film. Nah, di sini cuma menampilkan daftar film ini, tulisan daftar film ini. Nah, di sini ada for film in movie. Jadi for film in movie ini melakukan perulangan atau loop untuk setiap elemen film dalam list movie. Nah, list movie di sini ini yang tadi kita buat ya, list movie ini. Nah, yang ini. Jadi data-data yang ini itu nanti diambil oleh subprogram ini, yang nantinya di print untuk menampilkan kode film, judul film, harga, dan waktu. Tuh, ini untuk pembatas aja ya, yang print sama dengan ini kali 40. Jadi nanti itu pasti tercetak strip-strip gini gitu. Untuk pembatas aja. Oke guys, jadi sekarang saya akan menjelaskan subprogram yang pemesan tiket ya. Bisa kita lihat di sini untuk dev pemesanan tiket atau subprogram pemesanan tiket ini cukup lumayan banyak dan rumit. Ketika kita lihat soalnya juga di sini banyak keterangan-keterangan ya yang harus kita buat gitu. Nah, antar mukanya kita harus memilih kode film ini untuk judul film, harga, dan waktu otomatis ya. Jadi jika kita masukkan kode film di sini, otomatis si program ini akan menampilkan judul film, harga, waktu. Di sini juga kita harus menginput no kursi dan pilihan waktu. Yang terakhir kita harus membuat program agar bisa kita simpan ke keranjang. Dan untuk keterangan yang lain di sini kode film yang dimasukkan tidak terdaftar di list, maka akan ada peringatan film tidak terdaftar dan sistem akan meminta untuk memasukkan kembali kode film. Jadi untuk keterangan yang satu ini, ketika user memasukkan kode film yang salah, maka si program akan meminta kembali untuk memasukkan kode film yang benar. Jadi di sini kita harus menggunakan while true ya. Jadi harus menggunakan perulangan agar nanti ketika user salah memasukkan kode film, maka tampilannya tidak akan ke menu utama lagi. Jadi akan mengulang terus di sini, mengulang ke input pilih kode film sebelum kode film itu benar. Dan yang selanjutnya di sini ada nomor kursi. No kursi jika tidak terdaftar akan ada peringatan kursi tidak terdaftar dan sistem akan meminta untuk memasukkan no kursi kembali. Nah, ini sama seperti yang tadi yang atas ini. Jadi jika user memasukkan kode kursi salah atau tidak ada dalam list yang tadi kita buat, maka si program akan meminta kembali untuk memasukkan no kursi yang benar. Nah, di sini sama kayak yang di atas ini, sama kayak yang memasukkan kode film. Di sini juga kursi juga memakai agar nantinya ketika user memasukkan no kursi yang salah gitu, dia akan terus mengulang input. Oke, selanjutnya di sini ada keterangan ketiga ya. Di sini apabila no kursi sudah dipesan, maka akan ada peringatan kursi sudah dipesan. Di sini sebenarnya cukup rumit ya untuk membuat program ini, karena kita harus membuat sebuah disk ya, untuk menyimpan informasi kursi yang tersedia. Dan untuk keterangan yang terakhir ini, waktu jika tidak terdaftar akan ada peringatan waktu tidak terdaftar dan sistem akan meminta untuk memasukkan pilihan waktu kembali.
Ini sama kayak yang di atas ini, yang ini sama yang ini. Jadi kita memakai will true ya, agar program dapat mengulang jika user salah memasukkan waktu atau waktu tidak ada dalam daftar. Dan untuk yang selanjutnya di sini Anda diminta untuk menyimpan ke keranjang. Apabila Y, maka data pemesanan akan dimasukkan ke dalam list. Dan selanjutnya masuk ke tampilan keranjang. Jika T, maka semua isi tidak disimpan dan langsung masuk ke halaman menu utama. Oke, jadi yang keterangan yang ini kita harus buat keranjang ini, list keranjang ini, list kosong keranjang ini, agar nanti jika kita menyimpan Y, mengklik Y, ini simpan semua data-data ini, semua masukan yang kita input tadi akan masuk ke dalam keranjang ini, keranjang list yang kosong ini. Dan untuk bobot penilaian di sini lumayan besar ya guys, di sekitar 50%. Berarti emang di sini rumit untuk memprogram di pesan tiket di sini. Baik, mungkin saya akan menjelaskannya satu persatu untuk tampilan keranjang ini. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam function pemesanan tiket ini. Yang pertama di sini ada kode sama dengan input. Jadi di sini kita harus memilih kode film, menginput kode film. Jika kode film tidak ditemukan atau salah, maka akan ada tampilan film tidak terdaftar, silakan masuk kode film kembali, dan akan mengulang menyuruh kita menginput kode film. Dan jika kode film itu benar, maka si program akan melanjut ke menginput waktu di sini, dan pengulangan ini akan berhenti. Di sini juga ada dot upper ya. Di sini fungsinya untuk merubah inputan di sini agar menjadi kapital. Jadi semisal kita memasukkan huruf kecil pada kode film, maka tidak akan terjadi error dikarenakan huruf kecil itu sudah dirubah ke huruf kapital. Selanjutnya di sini ada beberapa print judul film, harga, waktu. Karena pada saat kita lihat soalnya di sini ada harga otomatis, waktu otomatis, dan judul film otomatis. Jadi kita tinggal memasukkan variabel-variabel di sini. Oke, selanjutnya di sini ada penginputan waktu. Jadi kita diminta untuk memasukkan waktu. Sama seperti memasukkan kode di sini. Jika waktu tersebut tidak ada atau tidak terdaftar, maka tampilan akan menampilkan waktu tidak terdaftar, silakan masukkan waktu kembali. Dan jika kita memasukkan waktu benar, maka program akan melanjutkan ke memasukkan input yang lain. Ini akan berhenti untuk pengulangannya. Untuk program selanjutnya, di sini ada menginput kursi ya, menginput nomor kursi. Pertama-tama di sini saya membuat variabel dulu untuk menampilkan kursi yang tersedia. Jadi ketika kita memilih kursi itu ada tampilan kursi yang tersedia. Di sini ada input untuk no kursi. Di sini juga ada dot upper ya, untuk merubah dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Selanjutnya di sini ada variabel lagi ya, untuk mengambil list kursi yang sudah dipesan untuk film dan waktu tersebut dari kursi di pesan ini. Dan yang selanjutnya kode ini sampai sini, ini adalah validasi pilihan kursi. Jadi jika kursi tidak ada dalam daftar, tampilan pasti akan menampilkan nomor kursi tidak tersedia. Dan jika kursi sudah dipesan sebelumnya, ada pesan kursi sudah dipesan untuk film dan waktu tersebut. Di sini ada program percabangannya untuk mengetahui apakah kursi itu tersedia dan mengetahui apakah kursi tersebut sudah dipesan dalam film dan waktu tersebut. Jika benar, jika nomor kursi benar dan belum dipesan, maka program akan lanjut ke program selanjutnya, yaitu ada simpan. Di sini ada variabel lagi ya, simpan dari input. Jadi ketika kita memasukkan huruf Y atau Ya, maka semua data-data input yang tadi kita masukkan pasti
masuk ke dalam keranjang. Keranjangnya itu ada di bawah sini, di sini. Ini ada list kosong ya. Nanti semua data ini masuk ke list kosong tadi. Akan tetapi jika kita menulis teks atau tidak, maka semua yang kita input tadi akan hilang, tidak akan diulang. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan function tampilan keranjang. Jika kita lihat untuk soalnya, keterangannya hanya menampilkan daftar tiket yang dipesan dan menampilkan total pemesanan. Berarti kita harus menampilkan daftar tiketnya di sini. Ada kode film, ada judul film, ada kursi, ada jam dan harganya. Dan juga di sini menampilkan total pemesanan. Jadi di sini kita harus membuat total untuk harga yang kita pesan tadi. Oke, kita lanjut jelaskan. Di sini ada variabel total ya. Nantinya harga-harga tiket yang sudah kita pesan tadi disimpan di sini. Selanjutnya di sini ada print keranjang. Ini fungsinya hanya menampilkan judul keranjang. Dan yang di sini ada mengecek. Dan di sini ada program, dan di sini program untuk mengecek apakah variabel keranjang kosong. Jika kosong, program akan menampilkan keranjang masih kosong. Akan tetapi jika keranjang berisi data, maka akan menampilkan beberapa data film. Ini ada kode, ada judul film, ada kursi, waktu, dan harga. Selanjutnya, setiap item adalah suatu pesanan tiket, film, waktu, kursi, dan harga. Kemudian harga tiket dari item tersebut akan ditotalkan dan di print atau ditampilkan di sini. Dan yang terakhir di sini ada function pembayarannya. Kita lihat dulu untuk soalnya. Di sini pembayaran, kita harus menampilkan harga, total harga, dan menginput nama pemesan, pilihan PA Bank. Jadi ini input yang harus diisi nanti, yang harus kita isi nanti. Dan untuk keterangannya di sini menampilkan total bayaran dan mengisi detail pembayaran. Kemudian selesai, semua data yang ada di keranjang dikosongkan lagi, dan terakhir masukkan menu yang ingin diakses selanjutnya. Jadi keterangannya di sini, setiap kita berhasil melakukan pembayaran, maka di data keranjang ini hilang gitu, dan langsung ke menu utama. Oke, yang pertama di sini ada if not keranjang ya. Jadi ini perintah jika keranjang kosong atau keranjang masih kosong. Jadi not keranjang ini ada variabel yang ini, ada variabel list yang ini. Jadi jika di dalam keranjang itu kosong, maka program ini akan menampilkan tulisan ini, keranjang masih kosong, misalkan pesan tiket terlebih dahulu, dan return atau keluar dari function ini. Selanjutnya ini ada total, sum, ada penjumlahan harganya, dan ini ada print, total, RP. Nah, total ini nantinya akan menampilkan jumlah tiket yang dipesan. Dan di sini juga ada, kita memasukkan input ya, input nama pemesan pakai variabel, dan input pihak bank pakai variabel juga. Dan selanjutnya di sini ada print untuk menampilkan kode PA. Nah, di sini untuk soalnya sini itu ada kode PA-nya pakai NIM Anda. Berarti kita pakai NIM kita sendiri. Di sini saya pakai NIM saya yang ini. Berarti kita menggabungkan
Jadi program ini menggabungkan kode bank tadi yang ini digabung dengan NIM yang sudah kita buat sini. Jadi hasilnya nanti pada saat ini di print, kode P itu menampilkan bank, nama bank ini plus dengan NIM kita. Tuh. Dan sini juga ada print garis ya, ini cuman penanda aja, cuman pembatas. Terus sini ada print pembayaran berhasil, terima kasih. Nah selanjutnya di sini ada keranjang .clear ya. Jadi ini fungsinya sama seperti keterangan yang ini. Jadi ketika kita berhasil melakukan pembayaran, seluruh keranjang sini, seluruh variabel keranjang yang ada di list ini di clear, dihapus, dihilangkan gitu. Jadi jika kita tidak clear atau tidak menghilangkan, ketika kita menampilkan keranjang kembali, maka yang pembayaran tadi masih ada gitu, selagi program tersebut belum kita berhentiin. Oke guys, jadi di sini agak sedikit ada kekeliruannya. Jadi ketika kita run di sini itu kita pilih dua, pilih menu daftar. Nah di bawah ini langsung ada pilihan menu, sedangkan pada soal itu cuman tulisan pilih menu, cuman disuruh menginput pilihan menu saja gitu, tidak dengan daftar menunya. Mungkin saya akan buat functionnya untuk pilihan menu satu. Jadi si print ini, si tulisan menu ini saya buat functionnya sendiri dan nanti masukin sini. Jadi agar di sini ini tidak tampil gitu. Oke, saya akan koreksi dulu ya. A few moments later. Nah, jadi sini saya sudah mengkoreksi kekeliruan tadi ya. Jadi sekarang ada tambahan function ya, atau subprogram sini, menu utama. Jadi untuk program utama di sini kita ubah yang tadinya di sini continuous jadi function menu utama gitu. Dan di sini juga di function pembayaran kan di sini harus masuk lagi ke menu utama. Di sini saya pasang function menu utama juga. Jadi ketika kita run ya, sini kita coba run, kita pilih menu 2. Nah di sini menu pilihan menu-menu itu sudah tidak ada gitu. Jadi tinggal yang tersisa hanya pilih menu, input pilih menu saja. Kita klik satu, nah, maka di sini ada pilihan menu yang tadi. Jadi mungkin untuk program yang penting selesai saya buat di sini. Cuman ada beberapa gitu yang belum sesuai dengan soal. Contohnya di sini tiap-tiap menu utama atau tiap-tiap tampilan ada tercantum sinema nama Anda. Jadi tiap-tiap menampilkan daftar film, misalkan sini ya, ini harus ada nama Anda, atau ini harus ada tulisan judul sinema nama Anda ini. Dan juga garis ini cuman pemanis aja ya, biar lebih rapi. Dan juga di sini saya baru ngeh ya di sini. Jadi setiap penamaan variabel, function dan list menggunakan kombinasi nama Anda. Nah, di sini juga dicontohin nama Anda underscore harga. Berarti di tiap-tiap function ya, di tiap-tiap subprogram ini di sini kita sematkan nama kita. Raka, misalkan nama saya Raka underscore pemesanan tiket. Ini juga sama. Terus di beberapa variabel sini dan di beberapa list sini. Jadi mungkin saya akan ganti, nanti akan dikoreksi agar menggunakan kombinasi nama saya di sini. Oke, mungkin saya akan skip ya untuk pengoreksiannya. Nanti saya akan menampilkan kembali hasil koreksian saya. Jadi sekarang mari kita coba ya untuk program ini. Kita coba run. Ya, sudah tampil menu utama sesuai dengan soal. Kita coba pilih satu ini menuju ke menu utama. Nah, sudah tampil ya menu utama.
Jadi jika kita misalnya berada di daftar film atau di keranjang atau di mana-mana, kita pilih satu di sini, maka akan muncul tampilannya. Jadi sekarang kita coba pilih 2 ya, daftar film. Kita coba 2. Nah, sudah ada ya, sudah tampil. Dan seperti saya bilang tadi, saya sudah merapikannya. Jadi di tiap-tiap ini tuh, tiap-tiap ini tuh udah saya jajarin nih tiap tabelnya. Jadi biar kelihatan rapi gitu. Jadi kita pilih satu lagi, pilih menu utama. Balik lagi ke menu utama. Sekarang kita coba pesan tiket juga. Kita pilih 3, kita enter. Nah, di sini kita harus masukkan kode film. Misalkan saya mau masukkan kode film KF501 aja. KF501. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan huruf kecil ini tidak apa-apa ya. Soalnya di sini pas pemesanan tiket, pas input di sini pakai dot upper. Jadi kalaupun kita pakai huruf kecil ini tidak masalah. Kita enter. Nah, tidak masalah kan. Nah, di sini judul film, harga, dan waktu itu muncul otomatis ya. Ini sesuai dengan soal di sini. Di sini ya, otomatis. Ini itu si user atau yang menggunakan program ini dapat mengetahui gitu bahwa kode KF501 itu judul filmnya adalah ini, harganya segini, waktunya sekian gitu. Oke, kita pilih waktu yang tertera di sini. Kita coba waktu yang jam 1 aja ya, jam 1 jam 13.00, kita enter. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, jika kita menulis semua di sini, semua listnya, maka di sini akan muncul banyak gitu. Sebenarnya di sini agak acak-acakannya, cuman ya gak apa-apa lah. Kita coba pilih A1 aja, A1. Nah, di sini juga walaupun di sini huruf kapital ya, tetapi kita tidak masalah kalau kita menginput huruf kecil. Soalnya ini itu pakai upper lagi sini. Nah, di sini pakai upper lagi. Ini tidak masalah. Kita enter, tidak masalah. Kita mau menyimpan ke keranjang. Nah, jadi ini menyimpan ke keranjang. Jadi kalau kita lihat keranjang, kita pilih 4. Nah, di sini ada kode film, judulnya, kursinya sekian, waktunya sekian, harganya sekian. Di sini juga total. Nah, kita coba beli lagi ya. Kita mau ngecek totalnya ini apakah bertambah atau tidak. Kita pesan lagi 3. Nah, di sini pilih kode film, misalkan saya mau kode film KF001 aja. Maaf. KF001. Kita lihat di sini videonya sama, harganya sama ya. Kita pilih waktu. Nah, di sini kita coba ya waktunya bukan ini, maksudnya waktunya tidak terdaftar, dan ini kita coba jam 12 saja. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini ada peringatannya, waktu tidak terdaftar, silakan masuk waktu kembali. Jadi kita harus memasukkan waktu yang benar gitu. Kita coba waktu yang benar aja. Tanda. Maaf, salah. 30 ya. Nah, sini kursi yang tersedia lagi. Nah, di sini A1 kan tadi sudah kita pesannya. Kenapa masih ada A1? Soalnya kan di sini beda film dan waktu. Jadi ketika kita pesan tiket beda film dan waktu, otomatis kursi ini pasti tersedia. Kan logikanya gak mungkin ya dalam satu ruangan menayangkan 2 film gitu. Jadi di sini kita bisa pilih lagi ya A1, atau saya akan coba A2 aja biar bervarian. Sini kita simpan lagi ya. Kita lanjut menu utama 1.
Nah di sini kita ke keranjang lagi 4. Nah di sini menambah ya, ada daftar film yang baru sini, dan totalnya pun menambah. Jadi ini bekerja dengan semestinya. Jadi kita coba pilih satu. Nah kita coba pembayarannya. Coba pembayaran, klik 5, enter. Nah di sini ada total ya, total ada 80.000. Ini sama seperti total di keranjang. Nah di sini kita harus masukkan nama ya, misalkan nama saya. Kita enter saja. Nah di sini pilih via bank. Sini kita coba BRI aja ya. Jadi kita enter. Nah di sini ada sedikit error ya, di sini function menu utama. Oke, kita coba tambahin. Oke. Kita ini keluarin. Coba lagi. Kita coba lagi ya. Di sini sudah saya perbaiki. Apakah masih sama? Coba masukkan lagi di sini. Ya bang. Nah di sini sudah berhasil ya. Jadi kan pada soalnya itu di sini. Ketika kita berhasil melakukan pembayaran, maka harus menampilkan menu utama gitu. Oke, mungkin segini saja ya. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan saya dari program Python pemesanan tiket ini. Mohon maaf ya jika penjelasan saya kurang dimengerti atau berbelit-belit. Maklum saya juga baru belajar ya, baru semester 2, jadi seadanya gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.